dosto, apke sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Dan di vlogs kali ini masih sama, Alia akan cerita lagi ke dosto tentang budaya atau kebiasaan orang Pakistan di dosto. Jadi kalau dosto penasaran kayak apa cerita kali ini, dosto bisa tonton di vlogs Alia ini. Oke? Jadi kali ini Alia mau cerita tentang salah satu rumor yang terdengar tentang kebiasaan orang-orang di Pakistan di dosto. Jadi ada salah satu rumor yang mengatakan bahwa istri di sana itu mereka tuh tidak dilibatkan di dalam keuangan di dalam rumah tangga mereka. Ya bisa dibilang memang ada beberapa yang seperti itu dosto. Si istri ini memang nggak dibekali uang sepeser pun dosto. Jadi semua kebutuhan si istri ini itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada keluarga suami. Kalau misalnya mereka tuh tinggalnya joint family atau bersama dengan ibu mertua dan keluarga suami yang lainnya. Jadi biasanya itu memang di dalam rumah itu yang mengatur keuangan itu adalah si ibu mertua atau kakak ipar kayak gitu. Kalau misalnya di dalam joint family-nya itu ada ibu mertua beserta ipar-ipar. Nah, untuk orang Indonesia pastinya kalau untuk kebiasaan ini tuh bisa dibilang apa ya, kayak kita tuh nggak terbiasa ya dosto ya dengan kebiasaan orang Pakistan yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita tuh sama sekali nggak dibekali uang sepeser pun oleh suami kita, dan seluruh kebutuhan kita harus minta sama ibu mertua atau kakak ipar di sana. Pastinya kan kita tuh nggak merasa nyaman dengan hal tersebut pastinya. Tapi kalau dibilang apakah semua pernikahan atau apakah semua istri Pakistani itu seperti itu di sana, jawabannya tuh enggak. Karena balik lagi memang tergantung suaminya masing-masing. Jadi dosto, di Pakistan itu memang masih banyak banget anak laki-laki di sana itu, meskipun mereka sudah menikah, itu seluruh gajinya itu diserahkan kepada ibu mertua atau kakak ipar kita di sana. Tergantung siapa yang mengelola keuangan di dalam rumah tersebut. Dan biasanya sih yang paling banyak itu adalah ibu mertua nih dosto. Dan bahkan memang nggak sedikit juga istri-istri di Pakistan itu, mereka itu tuh nggak dibekali dengan uang saku dosto. Jadi segala kebutuhan yang mereka butuhkan itu mereka tuh harus minta sama ibu mertua. Dan kalau menurut Alia memang untuk situasi seperti ini tuh sangat-sangat tidak nyaman ya untuk kita secara pribadi. Jadi dosto, seperti yang Alia bilang, bahwa itu semua tuh tergantung dari individu dari suami kita dan juga bagaimana background dari keluarga suami kita nih dosto. Kalau Alia secara pribadi memang di sini itu untuk keuangan rumah tangga Alia dengan suami ini memang sepenuhnya kita yang mengatur dosto. Jadi memang kalau untuk ibu mertua atau kakak ipar Alia itu memang sama sekali tidak ikut campur di dalam keuangan kita, karena alhamdulillahnya memang masing-masing dari keluarga suami Alia ini memang mereka tuh alhamdulillah punya pekerjaan dan juga punya usaha yang cukup untuk keluarga kita masing-masing. Dan alhamdulillah juga untuk ibu mertua Alia di Pakistan itu beliau juga ada usaha. Jadi memang di sini kita bisa dibilang punya keuangan yang masing-masing secara mandiri di dalam keluarga kita. Jadi di sini penting banget nih dosto untuk kita bicarakan ke calon suami sebelum kita memutuskan untuk menikah. Karena kenapa? Karena jangan sampai nanti setelah menikah kebiasaan orang Pakistan yang satu ini tuh bisa menjadi bumerang atau bisa menjadi masalah di dalam pernikahan kita. Terutama bagi kalian nih yang memang sebelum menikah itu terbiasa mencari uang sendiri dan memiliki penghasilan sendiri, kemudian menikah dengan orang Pakistan dan suami kita ini kebetulan memiliki kebiasaan seperti yang Alia sebutkan tersebut. Nah otomatis kan itu akan membuat diri kalian tuh tersiksa banget pastinya, karena kalian biasa pegang uang, terus tiba-tiba setelah menikah suami kalian tuh tidak memberikan kalian uang saku seperti itu. Nah itu pasti akan susah banget kan kita untuk bisa
menjalani hari-hari kita di dalam rumah tangga. Karena di sini memang Alia secara pribadi nih ya Dosto, dulu sebelum Alia menikah, Alia itu memang di Jakarta itu terbiasa dengan bekerja. Jadi Alia terbiasa memiliki penghasilan sendiri dan Alia terbiasa untuk memenuhi kebutuhan Alia secara pribadi itu dengan sendiri ya Dosto. Dan bahkan Alia memang terbiasa itu membantu keluarga Alia ya. Di sini orang tua Alia. Itu memang Alia terbiasa seperti itu. Dan alhamdulillah setelah Alia menikah dengan suami Alia, alhamdulillahnya memang semua itu tuh nggak ada yang berubah. Jadi di sini Alia masih tetap bisa yang untuk membantu orang tua Alia, alhamdulillah, meskipun Alia di sini udah nggak kerja. Dan Dosto juga harus tahu bahwa di Pakistan itu mereka itu tidak ada budaya untuk membantu mertua, bisa dibilang kayak gitu. Jadi memang kalau di Pakistan itu untuk orang tua itu ditanggung oleh anak laki-laki. Jadi memang kalau di Pakistan, orang-orang Pakistan itu kalau untuk anak perempuan itu memang tidak terbiasa untuk menanggung orang tua, seperti itu Dosto, kebanyakan kayak gitu. Jadi kayak di sini kalau kita nikah sama orang Pakistan yang biasa mungkin kasih uang saku mungkin ke orang tuanya, nah itu perlu juga dibicarakan ke calon suaminya nanti itu seperti apa gitu kan, terutama kalau misalnya setelah menikah itu kita nggak bekerja, apakah suami kita tuh masih mengizinkan kita untuk bisa membantu orang tua kita, atau bahkan alhamdulillah suami kita masih terus support kita untuk bisa bantu orang tua kita atau enggak. Dan itu memang benar-benar balik lagi tergantung dari kepribadian si suami kita. Jadi Dosto, intinya itu tergantung dari kepribadian si laki-laki Pakistan itunya kayak gimana Dosto. Makanya ini wajib banget nih kalau misalnya Dosto punya pacar orang Pakistan, hal ini salah satu yang harus dibicarakan sebelum kalian melanjutkan ke pernikahan. Jadi jangan sampai nanti kalian tuh taunya setelah menikah dan kaget kalau suami kalian itu seperti itu gitu kan. Jadi memang lebih baiknya itu harus dibicarakan di awal. Jadi intinya mau menikah sama orang Pakistan, mau menikah sama orang Indonesia, mau menikah sama orang dari negara lainnya itu sama aja sih ya Dosto ya, tergantung dari pribadi si laki-laki itu. Jadi memang kita harus benar-benar cari tahu tentang pribadi si laki-laki ini. Kemudian juga sebelum menikah memang harus banyak hal yang kita bicarakan ke depannya tuh seperti apa supaya jelas kayak gitu Dosto. Nah jadi Dosto itu dia seputar hal yang bisa Alia ceritakan nih ke Dosto tentang pengalaman Alia selama menikah dengan orang Pakistan. Dan insya Allah nih dalam waktu dekat Alia juga ada rencana insya Allah akan ke Pakistan sama suami Alia. Dan nanti insya Allah Alia akan sharing juga di sana gimana sih kehidupan di Pakistan secara langsungnya. Alia akan ajak Dosto untuk lihat-lihat negara Pakistan juga di sana insya Allah. Dan terima kasih untuk Dosto semuanya yang udah selalu nontonin Alia Yasir Vlogs, dan kita ketemu lagi di vlogs berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.